Ini dengan Mbak siapa kalau boleh tahu saya wawancara? Nama aku Kansa. Ya. Dari mana Mbak? Dari apa? Kampus, asal? Dari ITB. Kayak untuk pertanyaan pertamanya, itu apa masalah terbesar yang Anda alami saat terkait dengan masalah yang ingin diselesaikan dari aplikasi Trashbook? Jadi tentang sampah gitu ya. Iya. Apa ya? Paling kayak masalah terbesarnya ini sih biasanya kalau buat aku dari bau gitu. Dari baunya yang suka mengganggu. Sama kayak kalau misalnya udah menumpuk-numpuk itu kan jadi nggak enak dilihatnya. Kayak gitu. Oke. Pertanyaan kedua, seberapa sering Anda mengalami masalah tersebut? Sering sih. Apalagi kayak kalau misalnya tinggalnya, aku kan nggak tinggal sendiri, jadi pasti sampahnya jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tinggal sendiri. Jadi kayak sering sih yang ada kejadian yang mengganggu gitu. Yang ketiga, seberapa mengganggu atau mendesak masalah itu bagi Anda? Sebenarnya nggak mendesak banget, cuman ya cukup mengganggu aja. Jadi kalau misalnya ada solusi yang bisa ditawarkan, itu sangat membantu sih. Pertanyaan keempat, apa yang sudah Anda coba lakukan mengatasi masalah ini? Apakah berhasil atau enggak? Kalau misalnya buat mengatasi bau tuh biasanya sampahnya ditaruh di jauh di dekat apa sih kayak ruang yang sering dipakai beraktivitas, kayak ditaruhnya di belakang di luar rumah, terus ditaruhnya juga di tempat yang kayak kedap apa sih kedap udara gitu, jadi baunya nggak merebak. Sama biasanya selalu rutin dibuang atau diambil sama tukang sampah setiap 2 hari sekali lah, atau kalau bisa tiap hari gitu. Oke. Dan untuk kelima, jika ada aplikasi yang memudahkan Anda untuk menjadwalkan pembuangan sampah dan memesan layanan angkut sampah untuk memberikan informasi jadwal pickup, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tertarik banget. Keenam, apakah Anda bersedia membayar atau berkomitmen untuk menggunakan solusi tersebut? Mengapa iya atau mengapa? Bayarnya berapa dulu? Sesuai tarif mungkin 25.000, 50 per satu sampah sekali angkut. Kalau sampah gue cuman sekilo mah rugi dong. Ya kan misalkan ada batasnya berapa? Kayak kalau misalnya kayaknya kalau Misalkan sekilonya 15. kayaknya kalau di bawah 50.000 masih willing deh untuk sekali buang sampah. Tapi tuh dia beneran dijemput. Berani jemput di rumah. Sekalian bersihin nggak tong sampahnya? Boleh. Nanti saya steam. Iya di bawah 50.000 sih tapi. Kalau di bawah 50.000. Oke. Makasih ya Kak Kansa udah meluangkan waktunya. Kak, izin wawancara untuk tugas ya Kak. Oh iya boleh. Ada 6 pertanyaan. Langsung lanjut ke pertanyaan pertama aja ya. Oke. Apa sih masalah terbesar kakak yang saat ini kakak alamin terkait masalah yang ingin diselesaikan? Sebenarnya aku tuh punya permasalahan untuk gimana caranya bisa membuang barang-barang besar seperti lemari, kasur, elektronik jadul. Jadi saya tuh bingung mau buang kemana. Oke. Pertanyaan kedua, seberapa sering kakak mengalami hal tersebut? Sebenarnya cukup jarang sih. Kalau untuk waktu tuh kayaknya kalau ketika lagi pengen update kursi baru, kulkas baru, kasur baru. Jadi jarang sih. Oh jarang ya? Oke. Pertanyaan nomor 3, seberapa mengganggu atau mendesak masalah ini bagi kakak? Sebenarnya cukup mengganggu ya, karena kan kalau barang-barang besar kayak gitu tuh kita taruh di mana, dan gudang tuh kan juga punya space-nya nggak terlalu besar gitu, jadi cukup mengganggu sih untuk masalah ini. Oke. Nomor 4, apakah kakak sudah mencoba melakukan untuk mengatasi masalah ini? Sudah beberapa kali. Jadi saya tuh untuk mencoba mencari solusi dari ini. Tapi kalau misalnya saya search di Google, itu biasanya informasinya nggak jelas. Terus kalau misalnya saya juga cari di beberapa media sosial untuk yang mau mengangkut juga itu biasanya nggak jelas juga informasinya. Selanjutnya, kalau ada aplikasi yang memudahkan kakak untuk menjadwalkan pembuangan sampah, kayak memesan layanan angkut sampah atau memberikan informasi jadwal pick up, apakah kakak tertarik mencobanya?
pertanyaan terakhir, Oke. apakah bersedia membayar atau berkomitmen untuk menggunakan solusi tersebut? Bersedia. Kayaknya aku juga interest sih kalau misalnya menghargai affordable dan dia bisa benar-benar membantu permasalahan yang lagi aku rasain sekarang. Oke, segitu aja sih Kak pertanyaannya. Oke. Makasih ya. Sama-sama. Boleh nanya bentar nggak? Bentar aja, wawancara. 6 pertanyaan aja. Pertanyaan pertama, ada masalah nggak sih buat ngebuang sampah gitu yang ingin diselesaikan? Ada, mungkin di kawasan peternakan. Oh, itu aja. Ya, Oke. Nomor 2, seberapa sering sih ngalamin masalah ini? mungkin nggak terlalu sering, kan beberapa kali aja. Oh, itu mengganggu nggak kayak masalah ini buat AA? Agak mengganggu karena kalau sampah di daerah peternakan numpuk itu kan jadi menimbun bau ke daerah sekitar, jadi agak mengganggu. Oke. Apakah AA udah nyobain untuk mengatasi masalah ini nggak? Nyobain apa? Mengatasi masalah ini. Mengatasi. Udah pernah belum mengatasi masalah ini? Oke. Sepertinya yang mengatasi secara sendiri sih belum. Kalau misalnya ini ada aplikasi yang kayak ngasih jadwal pembuangan sampah, memesan layanan angkat sampah, sama memberikan informasi jadwal pick up, itu tertarik nggak kalau ada aplikasi kayak gitu? Boleh, tertarik karena inovasi yang bagus. Oke. Terakhir ya, bersedia nggak membayar atau berkomitmen untuk menggunakan solusi tersebut? Bersedia karena sampah-sampah di peternakan kan lumayan mengganggu dan baunya kurang enak dan agak banyak, jadi ya sangat bersedia untuk membayar. Oke, makasih ya. Saya bingung banget kalau mau buat barang yang besar gitu kan, nggak mungkin saya simpan di depan rumah gitu. Terus belum tentu juga yang ngambil tuh sampahnya pakai truk gede gitu kan, yang gede-gede. Jarang, iya. Saya butuh banget sih, terutama kalau misalkan mau buang kasur gitu ya yang udah nggak kepake. Terus elektronik yang jadul, yang udah lama kan biasanya disimpan di gudang doang tuh, soalnya bingung. Saya udah nyoba tuh nyari-nyari di Google, tapi jawabannya tuh sama semua, terus harganya juga nggak jelas. Iya, saya bersedia membayar kalau yang penting harganya transparan, terus membantu buat buang barang-barang yang besar yang di gudang udah nggak kepake. Iya, halo, aku Salsa. Saya sih bingung banget ya kalau mau buang barang-barang yang ukurannya gede-gede gitu kan nggak mungkin simpan di dalam rumah terus-terusan. Terus nggak mungkin juga kayak truk-truk gede gitu yang buat ngambil itu bisa masuk sampai ke halaman rumah. Jarang. Terus saya sebetulnya butuh sih karena kalau mau buang barang-barang yang gede gitu atau barang-barang yang gak kepake itu kan nggak tahu mau buang kemana daripada numpuk di dalam gudang terus-terusan. Sebenarnya saya udah coba cari nyari di Google aja sih sebetulnya info-info tentang kayak pembuangan sampah gitu, cuman nggak ada jawaban yang saya harapin dan harganya juga belum jelas. Ya lumayan tertarik. Sebenarnya sih bersedia aja sih bayar asal harganya juga masih masuk akal dan harganya tuh masih masuk akal, terus kayak transparan gitu kenapa harganya segitu. Jadi ya lumayan biar bisa bantu kita kalau mau buang sampah, maunya buangnya tuh udah langsung ada yang buangin gitu. Udah gitu aja sih. Mas izin bertanya ya Mas ya, untuk wawancara tugas kampus. Ada 6 pertanyaan. Siap. Kita langsung lanjut pertanyaan pertama ya. Siap. Mas ada masalah nggak sih terkait pembuangan sampah gitu? Kalau sampah jelas ada permasalahan, apalagi mengenai sampah-sampah yang agak besar ya.
Yang itu kan nggak bisa diangkut pakai pengangkut sampah yang biasa keliling di lingkungan kita. Contohnya kayak kasur gitulah, agak besar lah. Itu kira-kira. Oke. Mas sudah pas sering sih mengalami masalah kayak gini? Sebenarnya jarang, karena ya perihal masalah sampah yang agak besar ya kayak seperti itu paling jarang sih sebenarnya. Oke. Itu mengganggu nggak buat Mas kayak masalah sampah besar kayak gitu yang susah dibuang? Itu sangat mengganggu. Kenapa saya bilang sangat mengganggu? Karena contoh nih ya, sampah besar itu seperti kayak kasur kita yang udah nggak layak pakai atau elektronik. Itu kan kalau kita taruh di depan rumah belum tentu ada yang bisa ngambil, ada yang mau ngambil ya. Bahkan tukang sampah juga sering protes masalah itu. Oke. Mas sudah mencoba mengatasi masalah ini belum? Belum, saya pertama belum pernah. Kalaupun pernah waktu itu ya gimana ya, ada pernah mencari di sosial media atau apa, itu nggak ada solusi. Dan kalaupun ada, itu harganya udah jelas beda-beda sih menawarkan jasa itu. Oke. Misalnya ada aplikasi yang memudahkan untuk menjadwalkan pembuangan sampah, memesan angkutan sampah gitu. Apa Mas tertarik nggak? Kalau ada? Itu sangat tertarik karena emang bener-bener sangat membantu ya untuk sampah-sampah yang besar gitu. Mas bersedia nggak misalnya untuk membayar atau berkomitmen untuk menggunakan solusi tersebut? Itu sangat bersedia, karena memang untuk limbah rumah tangga mungkin kita sudah banyak solusi, tapi untuk limbah kayak rumah tangga yang lebih besar itu memang di Indonesia sendiri belum ada solusi sama sekali. Oke. Jadi sangat butuh Oke. dan mau. Makasih Mas ya. Siap.